Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yunita Tasik, NIM 1824018, mahasiswa STKIP YPP Makassar. Di sini saya akan membacakan laporan magang 2 saya yang dilakukan pada tanggal 19 Agustus 2020 sampai 19 September 2020. Yang pertama, biodata mahasiswa. Nama Yunita Tasik, NIM 1824018, tempat tanggal lahir Salubuka 3 September 1999. Kemudian biodata dosen, nama Dr. Ramlan Mahmud MPD, NIDN 0902 058 404. Tempat dan pelaksanaan magang dilaksanakan secara online dan mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan. Kemudian prosedur pelaksanaan yang pertama, mengikuti pembekalan magang 2 yang dilakukan secara virtual. Yang kedua, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai RPP. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan dosen pembimbing yang bersangkutan mengenai materi pembelajaran yang akan digunakan pada RPP. Yang keempat, menyimpulkan hasil magang 2. Yang kelima, membuat laporan magang 2. Kemudian hasil pelaksanaan dan pembahasan. Yang pertama, deskripsi hasil telah kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk tujuan pendidikan tertentu. Kemudian yang kedua, deskripsi hasil telah strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi yang pada akhirnya pembelajaran dapat dikuasai pada akhir proses pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara atau prosedur yang digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, deskripsi hasil rancangan RPP. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau disingkat RPP adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di kelas. RPP dibuat guru untuk membantu dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dalam RPP tersebut mempunyai beberapa hal, yaitu nama sekolah, mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi dasar, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, materi, model, dan metode pembelajaran. Kemudian deskripsi media pembelajaran yang digunakan guru. Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Segala sesuatu dapat digunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan atau keterampilan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar. Kemudian, deskripsi hasil telah evaluasi pembelajaran yang digunakan. Dalam mengetahui tingkat pemahaman siswa perlu diadakan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil belajar ini dapat digunakan sebagai evaluasi belajar. Evaluasi merupakan salah satu komponen yang harus dicapai guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan.
Sistem evaluasi suatu penilaian yang digunakan guru yaitu mengevaluasi peserta didik yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan, Magang 2 merupakan salah satu mata kuliah lanjutan dari Magang 1 yang bertujuan untuk mempelajari aktivitas guru yang ada di sekolah. Dalam kompetensi ini untuk menyiapkan bekal awal menjadi calon seorang guru. Jadi dari hasil menilai dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013. Strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru bidang studi lebih dominan tatap muka atau pembelajaran secara langsung. Kemudian metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian dan sumber belajar, media pembelajaran yang digunakan sesuai dengan tema pembelajarannya. Kemudian saran, pelaksanaan Magang 2 ini sebaiknya mencari waktu yang tepat dengan melihat kondisi sekolah agar kendala-kendala saat pelaksanaan seperti lokasi sekolah yang belum terlalu diketahui mahasiswa dapat diminimalisir. Kemudian, sistem evaluasi di sekolah bertujuan melihat sejauh mana realisasi dari tujuan pembelajaran. Pada hasil evaluasi harus benar-benar meningkatkan kualitas siswa dan mendorong untuk belajar dengan baik. Kemudian RPP, mata pelajaran matematika kelas 8 semester genap. Materi pokok teorema Pitagoras. Alokasi waktu 2 jam pembelajaran atau 2 kali 40 menit. Kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Indikator, memahami rumus dari teorema Pitagoras. Yang kedua, menjelaskan bunyi teorema Pitagoras. Kemudian, kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras. Indikator, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan teorema Pitagoras. Kemudian, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat yang pertama, memahami rumus dan teorema Pitagoras. Yang kedua, menjelaskan bunyi teorema Pitagoras. Kemudian yang kedua, media pembelajaran dan sumber belajar. Media pembelajaran atau alat pembelajaran yaitu laptop, Infocus, dan Mistar. Kemudian sumber belajar yaitu buku siswa matematika ke-13 kelas 8. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan yang pertama, guru menyapa peserta didik, memberi salam, bertanya keadaan peserta didik. Yang kedua, guru mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi peserta didik. Kemudian kegiatan inti. Yang pertama, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan informasi tentang rumus dari Pitagoras dan bunyi teorema Pitagoras, baik itu melalui buku paket atau melalui materi yang disajikan lewat Infocus. Yang kedua, guru dan peserta didik melakukan tanya jawab atau diskusi mengenai rumus Pitagoras. Yang ketiga, guru memberikan tugas atau latihan kepada peserta didik tentang materi rumus dari teorema Pitagoras untuk dikerjakan secara berkelompok. Yang keempat,
guru memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk menyajikan dan membahas hasil jawaban latihan yang diberikan, dan kelompok lain memberikan tanggapan. Kemudian penutup. Yang pertama, guru bersama peserta didik membuat rangkuman tentang rumus dari Pythagoras dan bunyi teorema Pythagoras. Yang kedua, guru memberikan tugas untuk dikerjakan secara mandiri di rumah. Yang ketiga, guru menyampaikan materi pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan salam. Kemudian penilaian, yaitu pengetahuan, yaitu tes tertulis, afektif, lembar observasi. Kemudian keterampilan, yaitu presentasi, ujuk rasa, proyek, dan portofolio. Demikianlah laporan magang 2 saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.